Halo Sobat CLP USM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Adi Pranaya Tama. Di sini hari ini akan menjadi host yang akan memandu talk show kita pada siang hari ini. Nah, pada hari ini CLP USM menyelenggarakan satu podcast, membuka podcast ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita akan dunia psikologi, dan mungkin siapa tahu apa yang kita bicarakan hari ini akan sangat membantu dan berguna untuk teman-teman sekalian dan sobat-sobat sekalian. Nah, hari ini saya tidak sendirian teman-teman sekalian. Hari ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya yang luar biasa, expert di bidang psikologi. Perkenalkan, beliau adalah Bu Maya. Halo Bu Maya. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Kabarnya baik sekali, Sehat Pak. Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhir tahun nih Bu, sudah punya rencana kemana aja nih Bu akhir tahun? Rencananya kemana ya Pak? Kayaknya rencananya mau pulang kampung, tapi Iya. waktunya nggak cukup. Kalau waktunya nggak cukup, berarti gimana kalau kampungnya suruh kesini aja? Iya, rencananya begitu lagi OTW nih Pak. Nah, Sobat CLP USM, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yang mana saya yakin Sobat CLP sekalian sedang bersiap-siap untuk merayakan tahun baru ya. Tahun baru 2023 sebentar lagi akan tiba di hadapan kita ya. Tak terasa 2022 sudah cepat sekali berlalu. Nah, pasti Sobat JLP sekalian punya banyak sekali rencana, program, atau mungkin yang terdekat adalah resolusi. Nah, ini nih Bu, kita akan membahas tentang resolusi yang biasa sering orang-orang bahas ketika mau tahun baru nih Bu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Bu itu resolusi, dan mungkin gimana sih kita menyusun resolusi yang baik untuk ke depan itu? Resolusi ini bukan resolusi HP ya. Oh iya, ada juga ya resolusi Resolusi apa ada. ya? Oke. Resolusi kehidupan. Ya. Oh, Resolusi itu saya kira semua orang pasti punya resolusi atau rencana, harapan, tujuan yang mau dicapai selama setahun ke depan. oke. Ya, jadi semua orang saya yakin kalau mau tahun baru tuh dia sudah punya mau resolusi apa nih. Biasanya di Instagram, media sosial ya. Sudah macam-macam tuh statusnya resolusi 2022, 2023. A, B, C, D, E, banyak sekali. Tapi kebanyakan resolusi itu hanya wacana. Ini nih yang menarik ya, nih menarik. Sobat JLP ya. Resolusi kalau hanya wacana untuk apa? Gitu. Iya, makanya. Harusnya bagaimana Bu? Jadi kalau kita punya resolusi harus membuat tujuan. Dengan kita punya tujuan, resolusi atau tujuan, tapi harus ada tahap nih yang harus kita lakukan supaya tercapai tujuan kita. Ya, misalnya ini saya contoh ya Pak Iya, Yoga iya. ya. Saya misalnya resolusinya pengen langsing. Oh, Ini contoh ya. oke. Jadi setiap tahun resolusi saya itu cuma satu, pengen langsing, tapi nggak Oke. langsing. Iya, karena tidak ada tahapannya. Iya, Oke. kurang spesifik. Oke. Nah, jadi kalau kita mau membuat resolusi ini untuk teman-teman di rumah ya, kalau mau membuat resolusi itu harus spesifik, harus jelas tujuannya. Misal saya pengen langsing, harus dibuat target. Mau turun berapa kilo? Sekarang misal saya 80, mau turun 10 kilo atau 20 kilo. Kalau mau turun 20 kilo, tahapannya apa nih? Sebentar, Ibu 80 kilo. Saya 60 Oh, Pak. itu Contoh bisa. tadi ya, Oke. iya Pak. Jadi ketika misalkan sebagai contoh dari Bu Maya tadi pengen langsing, ada tahapannya Iya. yang mana resolusi itu nanti bisa dicapai. Misalkan setiap bulan target harus turun berapa kilo gitu ya. Untuk turun berapa kilo itu apa saja yang harus dilakukan Iya, gitu ya Bu ya? betul. Dan Oke. itu harus ditulis Pak, direncanakan. Ini kan kita Oke. membuat rencana ya. Kalau kita hanya menyampaikan bahwa oh saya resolusi tahun 2023 pengen langsing, pengen lulus tepat waktu, misalnya lulus di bulan Desember, tapi nggak ngapa-ngapain kan nggak bisa. Jadi harus Skripsi ditonton aja. iya nggak bisa lulus-lulus ya betul. Oke. Jadi harus menulis. Tadi kan terkait berat badan ya Pak ya. Iya.
Sekarang kita ganti, misalnya mau lulus tahun 2023, misalnya mau di bulan Agustus. Nah, dari bulan Januari sudah ditulis nih, hari pertama Januari ngapain. Misalnya hari pertama cari buku-buku referensi. Kemudian hari kedua atau minggu kedua cari jurnal. Minggu ketiga ketemu dosen. Jadi resolusi itu dibuat secara spesifik supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, betul. Saya setuju itu. Jadi untuk mencapai target semisal bulan Agustus di 2023 nanti wisuda, berarti seorang mahasiswa ini harus setiap bulannya, atau mungkin tidak hanya setiap bulan ya, bahkan setiap minggu berproses ya Bu ya. Betul. Jangan hanya diem aja, nanti tahu-tahu 1 bulan itu cepat sekali berlalu ya. Jangan kan 1 bulan ini tidak terasa aja 2022, 1 tahun cepat sekali berlalu, nanti tahu-tahu Agustus terlewat, nanti molor kuliahnya gitu ya Bu ya. Sudah Agustus tapi belum selesai, jadi resolusinya cuman wacana toh. Akhirnya nggak jadi resolusi, itu mimpi. Betul Pak, mimpi saja. Nah sekarang tips triknya ini Bu untuk menyusun resolusi yang baik. Tadi kan harus ada tahapannya, kemudian ditulis ya, yang kedua kalau saya mencatat ya. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya apa lagi? Setelah ditulis, dievaluasi. Kita lakukan evaluasi, misalnya 2 bulan pertama apa sih yang sudah berprogres, kemudian kendalanya apa nih. Nah, pasti kan ada kendala ya Pak, dalam kita membuat sebuah rencana pasti selalu ada kendala, terutama teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ini kan pasti ya Pak ya, ada kendala, misalnya dosen pembimbingnya susah ditemui misalnya ya. Sehingga dari kendala itu kita bisa tahu nih langkah ke depan supaya tidak mengalami kendala yang sama, itu apa ya yang harus saya lakukan, atau langkah antisipasi apa sih yang bisa dilakukan. Jadi supaya resolusinya bisa sampai ke tujuan. Meskipun mungkin nggak bisa Agustus wisuda, tapi di Agustus dia sudah ujian skripsi, wisudanya bisa. Yang penting sudah ada progresnya gitu. Kalau boleh saya sedikit simpulkan dari apa yang saya tangkap ya Bu ya. Jadi yang pertama kita tulis. Betul. Yang kedua dari resolusi atau target yang kita tulis itu kita bikin step atau tahapan-tahapan. Kemudian lakukan evaluasi, bisa mungkin tiap bulan, setiap minggu, atau setiap berapa bulan sekali. Dari target misalkan bulan Januari apakah sudah tercapai, kemudian target di bulan Februari apakah sudah tercapai. Jika ada halangan atau mungkin permasalahan, mungkin bisa kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai nanti di bulan berikutnya halangan itu atau rintangan itu belum selesai, kemudian justru malah target-target atau tahapan-tahapan di bulan-bulan berikutnya itu juga jadi kacau gitu ya Bu ya. Ini berarti juga sebenarnya kalau kita misal ya Bu ya, kita masuk di dunia bisnis nih ya, kemudian atau di dunia profesional nih ya Bu ya, itu berarti bisa ya Bu kita bikin resolusi di tahun depan, kemudian target-target bisnis apa yang kita mau lakukan di tahun depan kita tulis, kita lakukan tahapan-tahapan, kemudian kita buat evaluasi. Itu masuk akal juga ya Bu? Iya, resolusi dan tahapan dari resolusi sebenarnya bisa masuk ke berbagai lini, tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang-bidang lain yang memang kita mau mencapainya. Betul. Kalau tadi saya menjelaskan skripsi ya harus melakukan A, B, itu kan juga terkait dengan perubahan pola atau kebiasaan ya Pak ya. Yang tadinya malas tidur, bangun tidur ya kan, ada resolusi, ada tujuan, semakin memacu secara psikologis ya. Ada motivasi, keinginan untuk mencapai si target tersebut. Yang penting juga harus ada dukungan juga sih Pak dari orang-orang sekitar, misalnya keluarga atau teman atau pacar bisa jadi gitu Pak. Berarti kalau saya juga boleh tambahkan dari kesimpulan saya tadi, kita perlu juga mungkin bekerja sama nih ya, bekerja sama atau mungkin minta bantuan dengan orang-orang sekitar kita untuk bagaimana caranya resolusi kita itu bisa tercapai di tahun depan. Jangan sampai 2022 itu belum tercapai, 2023 juga tidak tercapai. Jangan sampai seperti itu. Berarti resolusinya gagal ya Pak ya. Belum tercapai. Nah Bu, ngomong-ngomong ini ya Sobat JLP WSM sekalian ya,
apalagi jika ada mahasiswa yang menyaksikan podcast ini, jika kita berbicara tentang skripsi ini ya Bu ya, terus kemudian resolusi dan target dan sebagainya nih. Nah sebenarnya Bu, menurut Bu Maya sendiri apa sih sebenarnya kira-kira menjadi penghalang utama mahasiswa ini untuk lulus, sehingga kok ada beberapa yang mungkin kuliahnya molor karena terkendala skripsi gitu. Nah kira-kira apa nih Bu permasalahannya itu? Kalau menurut saya ya Pak, ya mungkin yang pertama itu miskomunikasi aja ya, karena rata-rata mahasiswa itu keluhannya ya, mereka juga melakukan defense ini, mekanisme pertahanan diri. Ini si dosen ya susah ditemuin, si dosen ini sudah di kampus malah dosennya pulang, kayak gitu. Padahal mungkin kendalanya itu juga dari diri sendiri internal, Pak, internal, mungkin komunikasi yang dijalin kurang, atau mungkin sudah janji jam 10 mahasiswanya datang jam 11, karena ada kasusnya seperti itu ya. Jadi mungkin yang pertama itu miskomunikasi, kemudian yang kedua itu motivasi Pak, keinginan untuk menyelesaikan skripsi, karena kadang-kadang mereka di awal nih Pak sudah menggebu sekali ya. Ini permasalahan yang sering terjadi nih ya. Awal skripsi semangat, di tengah jalan itu. Karena di tengah-tengah ketemu kendala nih. Dan apalagi mereka ketemu jodoh. Lagi nih. Kalau ketemu jodoh berarti bisa tunda 2 tahun Pak. Urus jodoh dulu. Benar. Jadi karena ketemu kendala, terus merekanya tidak bisa mencari solusi, sehingga tetap ada pada situasi itu, jadi sulit jadinya lama gitu untuk ada kendala, ada permasalahan, tidak minta bantuan. Nah ini, teman-teman sobat JLP sekalian, jika memang teman-teman terutama mahasiswa yang memiliki kendala soal skripsi dan perkuliahan lainnya, boleh silahkan menghubungi JLP USM, silahkan berkomunikasi dengan JLP USM untuk meminta bantuan, konsultasi dan sebagainya ya. Juga bisa terkait skripsi juga ya. Nah Bu Maya, jadi ini kalau saya boleh garis bawahi ya terkait dengan skripsi dan permasalahannya tadi, berarti memang kalau yang sudah dirangkum dari permasalahan yang kadang sering muncul di JLP USM ya, banyak mahasiswa yang mengalami kendala ketika skripsi adalah soal miskomunikasi ya, atau bahkan mungkin mispersepsi atau misunderstanding apa yang disampaikan oleh pembimbing dan sebagainya ya. Jadi mungkin sobat JLP sekalian, terutama yang sekarang sedang bergelut dengan skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya ya, jangan sampai sobat sekalian punya permasalahan dengan komunikasi ya, terutama dengan dosen pembimbing. Coba memang kalau saya boleh sharing pengalaman, memang kita perlu sedikit sabar ya menghadapi dosen pembimbing itu ya, bahkan mungkin lebih sabar daripada kita menghadapi orang tua sendiri. Pak, itu terkait sebenarnya motivasi sih Pak. Harusnya dalam motivasi kan ada aspek-aspek ya Pak. Orang punya motivasi tinggi tidak mudah putus asa. Kalau tadi kan dosennya mungkin telat datang atau ngasih terlalu banyak PR, terlalu banyak koreksi, langsung daya juangnya rendah, langsung putus asa, langsung stres. Itu kan salah satu aspeknya. Jadi mungkin motivasinya dari dalam diri itu harus lebih kuat lagi gitu. Kalau sepanjang yang saya tahu, motivasi itu kan bisa dari internal dan eksternal ya. Berarti si yang bersangkutan ini perlu meningkatkan motivasinya ya, baik internal maupun mungkin eksternal ya, minta bantuan dari teman, sahabat dan sebagainya gitu. Maya mungkin ada yang mau disimpulkan dari bincang-bincang kita siang hari ini Bu? Hari ini kita berbicara terkait resolusi ya. Resolusi itu jangan hanya sekedar wacana, jadi harus do something supaya resolusi kita bisa dicapai di tahun misal 2023. Jadi harus melakukan sesuatu, harus mengubah kebiasaan pola-pola yang lama. Misalnya tadi skripsi, bangun tidur lagi, malah harus dirubah, harus melakukan sesuatu, harus membuat list, harus membuat jadwal dan dilakukan. Tidak hanya membuat tapi dilakukan supaya resolusi kita bisa tercapai. Karena kalau resolusi tercapai, resolusi kan kayak harapan ya Pak. Secara psikologis kita bahagia karena resolusi kita bisa tercapai.
Itu Oke. sih Pak. Sama tadi ya, jangan lupa dari setiap tahapan itu dilakukan evaluasi. Iya betul Pak. Target-target dan tahapan-tahapan setiap tahapannya itu tercapai tidak. Kalau tidak atau ada halangan, apa yang harus dilakukan untuk menghalangkan atau menyelesaikan rintangan itu ya. Jadi jangan kalau ada masalah cepat kendor motivasinya, minta bantuan, cari solusinya, jangan diam saja, bergerak. Karena memang ketika kita menghadapi skripsi itu tidak seperti kuliah pada perkuliahan lainnya ya, yang mana jadwalnya, jamnya sudah tertentu, sudah ada ruangannya. Nah, skripsi memang perlu ada motivasi, bagaimana bangun, kemudian menyalakan mungkin laptop atau mungkin komputernya kalian, mengerjakan sesuatu di situ ya. Jangan tidak bisa kita hanya diam dan berpangku tangan. Itu ya Bu ya? Betul Pak. Oke, Dia mulai. harus melakukan sesuatu. Terima kasih untuk Ya, percakapan dan ya, bincang-bincang yang Pak. menarik pada Ya. siang hari ini. Semoga teman-teman sekalian, terutama teman-teman mahasiswa atau sobat JLP sekalian yang sedang mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi yang punya target atau resolusi untuk lulus di tahun 2023. Nah, silakan dilaksanakan, silahkan dilakukan apa yang sudah disarankan dan disampaikan oleh Bu Maya tadi. Mulai menulis apa yang akan menjadi target atau resolusinya kalian di tahun depan. Kemudian yang kedua, silahkan mulai membuat tahapan-tahapan untuk mencapai target tersebut ya. Karena tidak mungkin kita langsung bisa finish gitu ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Kemudian dari setiap tahapan kalian lakukan yang namanya evaluasi. Jika ada permasalahan atau halangan di tengah jalan, silahkan diselesaikan dulu agar tahapan-tahapan berikutnya tidak kacau ya, sehingga target kalian untuk mencapai resolusi yang kalian harapkan di tahun depan itu bisa tercapai ya. Demikian Bu Maya. Oke, Terima kasih Pak. sekali untuk bincang-bincang yang menarik pada siang hari Pak. ini. Ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan Ya. semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini Bisa bermanfaat buat bermanfaat. sobat JLP Betul, WSM sekalian. ya, ya. Oke, terima kasih sobat JLP sekalian. Kita ketemu lagi nanti pada bincang-bincang berikutnya. Terima kasih sekali. See you next time. I'll see you and I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.